Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di channel ini teman-teman. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah cair BLT nya tahap 3. Selamat, semoga berkah dan semoga bermanfaat. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas yaitu kenapa BPJS Ketenagakerjaan tahap 3, 2 dan 1 belum cair. Nah, di sini akan dijelaskan yaitu oleh Ibu Direktur Jenderal Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Simak video ini hingga akhir ya teman-teman. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Heru, Pak Agus. Juga tadi saya sempat melihat ini, tentu ada juga hadir tadi. Jadi saya ingin menjelaskan tadi, memang Pak Heru sudah menyampaikan langsung saja bahwa data sebagai dasar untuk penyaluran bantuan subsidi upah dan gaji ini bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, tadi sudah disebutkan. Nah, dari BPJS Ketenagakerjaan atau dari Pak Dirut itu menyerahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Jadi begitu proseduralnya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Jadi kami mempunyai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri termasuk keputusan Dirjen sebagai jenis. Setelah Menteri Ketenagakerjaan menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, maka ada proses di internal Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau tadi validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, tadi Pak Dirut sudah menyampaikan secara berlapis. Nah, kemudian kami melakukan pengecekan. Kami itu maksudnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan, ada unit yang bertanggung jawab terhadap data. Jadi unit tersebutlah atau Badan Perencanaan Pengembangan melakukan namanya pengecekan kelengkapan. Jadi kelengkapan persyaratan tadi. Nah, di dalam permen dan dituangkan di dalam jukis bahwa ada masa paling lama 4 hari dilakukan pengecekan. Khawatir walaupun namanya sudah validasi, kemudian juga sudah verifikasi, mana tahu ada yang tidak lengkap datanya, sehingga 4 hari paling lama itu dilakukan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau sudah dilakukan pengecekan oleh Badan Pengembangan, ada pusat akustik di sana dan juga ada pusat datin, kemudian baru kepada KPA. KPA itu melalui kami itu. Jadi, seperti itu kira-kira Pak dalam proses sebelum ini dilakukan perintah untuk pencairannya. Kira-kira seperti itu Pak. Baik. Akhir. Baik Bu, berarti setelah dari jam sostek kemudian juga ada proses internal lagi begitu ya untuk memastikan benar-benar penerimanya adalah yang berhak begitu ya. Bahasanya demikian kurang lebih Bu ya. Nah, tadi kan disebut Pak dalam proses yang cepat dan disegerakan sekitar 4 hari. Ini proses selanjutnya langsung kepada pihak bank dan kemudian mereka yang menerima atau ada alur yang lain lagi Bu, secara singkat seperti apa? Iya, jadi sebenarnya setelah dilakukan proses, jadi kita tuh melakukan hanya proses kelengkapannya ya Pak. Jadi bukan memverifikasi dan memvalidasi karena sudah berlapis-lapis oleh BPJS. Nanti kami memastikan sebelum tentu KPA atau kan ada secara teknis pengelola keuangannya untuk melakukan perintah pembayaran, maka kelengkapan ini sangat penting. Jadi sekali lagi kami menjelaskan bahwa melakukan proses pengecekan kelengkapan persyaratannya ya. Nah kemudian dari
sudah disampaikan, kemudian diteruskan atau diminta pencairkan itu harus melalui Kementerian Keuangan atau KPPN. Nah, tadi Bapak bertanya apa langsung ya pada pesertanya. Nah, nanti dari sana nanti baru ada namanya proses kepada bank penyalur. Bank penyalurnya itu adalah bank himbara. Jadi ada Mandiri, BRI, BNI, kemudian PTN. Nah, bagi para penerima manfaat atau para pekerja sesuai persyaratan tadi yang memang banknya sama dengan bank himbara, nah tentu proses langsung itu kami sudah cek kepada bank himbaranya, itu adalah bank yang sama ya. Tetapi dari bank penyalur ini ada penerima manfaat yang banknya tidak sama dengan bank himbara tadi. Misalkan bank swasta atau bank pembangunan daerah atau bank lain-lainnya. Nah, dari situ baru disalurkan. Jadi masing-masing menyalurkannya kepada bank penerima manfaat. Maksud kami adalah banknya para penerima manfaat atau tadi adalah peserta aktif BPJS yang sudah dalam target diberikan. Jadi tidak sama. Jadi ada puluhan bank. Jadi contohnya adalah bank-bank misalnya sekarang ada bank CMDC, bank ya bank non himbara, kita menyebutnya non himbara, ada BCA, ada bank pembangunan daerah dan sebagainya. Jadi ada proses seperti itu Pak. Jadi kalau proses kelengkapan tadi 4 hari, tentu tidak 4 hari langsung bayar gitu enggak ya. Tetapi ada proses tadi ke Kementerian Keuangan, ke unit yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, baru nanti ada proses-proses lainnya. Kira seperti itu. Baik, jadi kalau boleh disimpulkan untuk bank yang non himbara ini akan butuh waktu lebih lama, sedikit lebih lama begitu ya Bu ya, dibandingkan ya kira-kira seperti itu. Perusahaannya memiliki rekening dengan rekening dari bank pemerintah. Ya, tentu sesuai dengan regulasi masing-masing Pak. Jadi antara bank himbara ke bank lain itu biasanya juga tidak terlalu lama Pak. Ada yang sekarang sistemnya sudah cepat ya, sekitar mungkin ada 1-2 hari begitu Pak. Baik. Jadi ini kita bahas bersama untuk memberi pengertian bahwa ada alur yang dilalui nanti seperti tadi disebut bahwa bank himbara ada dan bank non himbara, kurang lebih seperti itu ya Bu ya gambaran umumnya. Ibu ya. Kalau boleh dibahas kemudian dari BP jam sostek disebut bahwa yang tervalidasi 11,8 juta penerima manfaat. Targetnya sendiri dengan melihat target di kuartal ketiga ini bisa disebutkan kembali Bu, seberapa banyak yang diusahakan sebanyak-banyaknya penerima manfaat ini? Jadi sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan tentu sesuai dengan target ya. Kita berharap dan sangat berharap sesuai dengan target awal itu kan 15,7. Tapi tadi kita sama-sama memahami, Pak Dirut juga menyampaikan tantangannya ya. Jadi tadi ada sekitar 14,7 rekening banknya. Jadi lapis pertama itu rekening bank sudah diperoleh, namun kemudian dilakukan lagi lapis dan sebagainya sampai angka yang sudah disebutkan oleh Pak Dirut. Artinya kalau bertanya kepada kami masalah target, tentu ya kami ingin targetnya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Tetapi ada kendala. Nah, sampai saat ini memang batch 1, batch 2, batch 3 itu kan sudah di batch 2, batch 1 dan batch 2, bahkan batch 3 itu memang sudah diproses penyalurannya. Nah, sebagai informasi batch 1 itu sudah sekitar 99,32% yang tersalurkan. Jadi seperti itu. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah, batch 2 itu sekitar 99,28%. Sedangkan batch 3 yang diberikan pada tanggal data yang kami terima pada tanggal 8 itu masih terus dalam proses penyalurannya. Jadi saat ini sekitar 40,9%. Jadi ada beberapa memang kendalanya ya. Jadi ini pun sesuai proses yang kami lakukan terhadap rekening yang mungkin ada masalah. Tentu ini juga ada mekanisme. Saya kira begitu. Baik.
Ibu, tujuan kita membahas ini adalah seperti kita sepakati bahwa pendekatan dalam menanggulangi atau melawan COVID-19 ini adalah dengan pendekatan pentahelix ya Bu ya. Jadi ini bukan hanya melulu disorot pemerintah saja atau masyarakat saja, tapi bersama-sama begitu ya. Ada 5 pihak setidaknya bersama dengan akademisi bahkan dan pihak media juga. Jadi kalau bisa kita bahas sedikit lagi dari sisi masukan untuk masyarakat apa yang kemudian yang harus diperbaiki. Kan kita tahu tadi ada validasi 1, 2, 3 bahkan 4 begitu yang membuat mereka akhirnya tidak lolos. Apakah para calon penerima manfaat ini harus membantu perusahaan di mana mereka berdaung untuk memperbaiki data, atau apakah mungkin ada temuan-temuan yang selama ini menjadi evaluasi dari sisi Kemenaker untuk perbaikan kita bersama? Iya, jadi kan sebenarnya tujuan dari penyaluran ini adalah melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Jadi dengan tujuan tersebut sebenarnya target yang sudah direncanakan tentu berharap tercapai, dan ternyata ada kendala. Jadi yang diharapkan dari masyarakat terutama adalah yang sudah dimasukkan oleh BPJS datanya, lalu dalam proses dilakukan ternyata ada yang rekeningnya itu akhirnya ternyata mungkin tutup, atau pada proses dikirimkan ternyata lagi penggantian buku dan sebagainya. Nah ini yang kami minta tolong, bahwa bisa saja tadi kata Pak Ahyur bahwa apakah yang bersangkutan bisa memperbaiki. Nah nanti ini melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah prosedur. Kami juga sudah mengirimkan ada data-data yang tidak valid. Jadi di batch 1 itu ada sekitar 6.000-an tidak valid. Tidak valid itu adalah keterangannya rekeningnya ternyata ditutup. Bisa saja kan waktu proses mencari rekening itu masih buka, ternyata tutup. Pada saat dalam waktu berapa bulan mungkin tutup. Nah kemudian ada yang ternyata pasif rekeningnya. Kemudian rekening yang tidak ada transaksi dalam masa tertentu. Lalu kemudian ada juga yang rekeningnya tidak valid dan sebagainya. Dan ini kami sudah mengembalikan. Nah tentu dengan data yang dikembalikan ini kami berharap BPJS dan BPJS tentu mengkomunikasikannya kepada pemberi kerja, sehingga pemberi kerja bisa memberitahukannya kepada pekerjanya. Begitu, itu yang kami harap. Kalau ini bisa ada kerjasamanya, ini akan sangat baik. Jadi target seluruhnya bisa terpenuhi. Ya.